Orang gadis diberi permen oleh pengurus rumah, dan dalam beberapa detik, ia pingsan di ranjang. Melihat gadis itu tertidur, pengurus rumah pergi dengan tenang. Namun detik berikutnya, gadis itu membuka matanya lebar dan memuntahkan permen itu. 20 tahun memainkan trik yang sama membuatnya bosan. Tiba-tiba ia mendengar lonceng berbunyi, tanda ada tamu. Ternyata putra konglomerat datang memanfaatkan ayahnya yang sedang dinas luar, membawa teman-temannya bermain di rumah. Mendengar musik dari luar, ia sempat mengira ada makhluk aneh. Tapi setelah didengarkan, ternyata ada orang berbicara. Semakin didengar, ia semakin bersemangat, lalu mulai memukul-mukul keras. Sejak kecil, ia dan ibunya terkurung di ruang rahasia selama 20 tahun, dan satu-satunya buku yang bisa dibaca hanya tentang dongeng atau binatang, tanpa informasi dunia luar. Semua buku itu sudah dihafal, namun suara pukulan yang ia buat di sana. Sang artis langsung tertarik. Saat yang lain masih menikmati musik, dia sudah mengikuti suara dan tiba di sana. Gadis itu merasa ada seseorang berhenti di luar, sementara pemuda itu spontan mengulurkan tangan. Gadis itu juga mengulurkan tangan dan tiba-tiba merasakan kehadiran orang di seberang. Pemuda itu tidak sadar ada yang aneh dan langsung pergi, tanpa tahu yang ia sentuh tadi adalah mekanisme pembuka pintu. Gadis itu tegang dan bersemangat, tapi ia tak peduli. Yang penting keluar dulu. Ia berlari menuruni tangga dan melihat pangeran, yang ia sebut sedang menelepon, mengatakan ia harus segera pulang. Saat pemuda itu masuk lift, ia melihat gadis terengah-engah itu, yang menatapnya tajam tanpa berkedip, membuatnya merinding. Akhirnya, ia mengikuti pemuda itu, melihatnya naik bus, lalu segera menyusul. Sopir bus meminta gadis itu membayar ongkos, tapi ia hanya menatap pemuda itu. Pemuda itu pun mengerti dan membantu membayarkan ongkos bus untuknya. Gadis itu terkesima, merasa semuanya ajaib. Saat bus mulai melaju, pemuda itu refleks memegang pegangan, dan mata mereka bertemu. Gadis itu berpikir, inilah pangerannya. Namun ia melihat sesuatu yang lebih aneh dari sang pangeran. Ia menempelkan wajah ke kaca, melihat pemandangan baru, memancarkan aura polos dan konyol seperti anak kecil. Saat itu, pemuda itu menarik tangannya, dan tanpa sengaja menyentuh gadis itu, lalu menyebutkan nama toko keluarganya dan namanya sendiri. Gadis itu terkejut. Bagaimana dia tahu? Ia tidak tahu kepala pelayannya sedang mencarinya kemana-mana. Kepala pelayan mengerahkan semua pelayan untuk mencari, tapi tetap tidak menemukannya. Ia sadar kali ini benar-benar dalam masalah besar. Jadi diam-diam membuka sedikit pintu ruang rahasia. Melihat suasana di luar ramai, ia menduga hilangnya Servi ada hubungannya dengan mereka. Karena selain bos, tidak pernah ada orang lain masuk ke ruangan itu. Ia hanya bisa menelepon sekretaris bos. Begitu mendengar kabar ini, bos langsung meninggalkan rapat. Setelah kembali, Shoguang melihat gadis itu tanpa sepatu, lalu melepas sepatunya dan memakaikannya pada gadis itu. Servi langsung memakainya. Shoguang membawa Servi pulang, tanpa sadar kehadirannya mengubah hidup mereka. Saat ibunya melihat mereka, ia penasaran kenapa gadis itu tidak memakai sepatu. Shoguang menunjuk sepatu di kaki Servi, maksudnya sepatu itu sudah dipakaikan. Ibunya berpikir anaknya sudah dewasa, dan bertanya-tanya asal gadis itu. Gadis itu tampak polos, sambil memegang ikan ia berkata lapar, jadi mereka menjamunya dengan makanan enak. Ibu Shoguang memintanya makan lebih banyak jika suka, tapi Shoguang menyuruhnya makan cepat-cepat. Setelah makan, Servi tampak tidak senang. Ibu Shoguang melihat dan menghiburnya. Tidak apa-apa, main beberapa hari lagi juga boleh. Saat bersentuhan, batu safir biru Servi tiba-tiba bersinar. Tak lama gadis itu berkata, ikan jelek. Ia langsung bereaksi dan berlari keluar. Servi menunjuk ke tumpukan ikan makarel di depan pintu, lalu cemas memberi isyarat butuh banyak ikan makarel. Shoguang tidak mengerti maksud Servi. Tiba-tiba, sebuah van berhenti, dua orang berjas laboratorium turun, dan langsung bertanya masih ada berapa ikan makarel. Ibu Shoguang dengan semangat berkata di gudang masih ada ratusan ekor. Mereka semakin bersemangat dan berkata akhirnya menemukan bahan makanannya. Servi sangat senang sampai berputar kegirangan. Sementara Ibu Shoguang penasaran ingin tahu bagaimana Servi bisa mengetahuinya. Saat melihat batu safir biru di leher Servi, Ibu Shoguang tiba-tiba ingin bertanya pada Servi, tapi ia dipanggil oleh Shoguang. Jelas, Ibu Shoguang tampaknya tahu sesuatu. Malamnya, ia sengaja membuka album foto dan melihat foto bersama. Pikirannya melayang ke belasan tahun lalu, ke foto putranya dengan seorang wanita, yang di lehernya juga ada batu safir biru, seperti milik Servi. Ia sadar, kali ini putranya akan mendapat masalah besar. Setelah tahu Servi menghilang, Sang Taipan pulang ke rumah dengan marah dan membentak teman-teman mabuk anaknya. Shoguang tidak peka dan menyebut perasaan itu kekanak-kanakan, lalu menarik Servi untuk pulang. Saat melewati taman hiburan, Servi mengajak main lempar dart 2 kali. Shoguang asal melempar, tapi dua-duanya tepat sasaran, membuatnya kagum. Mereka lanjut main lempar bola, dan Shoguang selalu tepat sasaran, hal yang belum pernah terjadi. Apakah Servi Dewi keberuntungan? Akhirnya, Shoguang tetap mengantar Servi pulang, tapi keluarga konglomerat itu tampak muram dan menakutkan. Dia perlahan mendekati Shoguang, tapi Servi justru menggenggam tangan Shoguang, membuat sang konglomerat langsung marah. Dengan kilauan safir biru, amarahnya tertuju pada Shoguang. Belum sempat Shoguang bereaksi, ia sudah ditampar keras. Putranya maju dan bertanya pada ayahnya apa yang terjadi, tapi sang ayah mengabaikannya dan memerintahkan kepala pelayan mengantar Servi ke kamarnya. Lalu menuduh Shoguang mencoba menculik anak klien dan menyuruh polisi membawanya. Sementara itu, sang putra memohon, Shoguang temanku, dia hanya datang untuk bermain. Rangkaian kejadian ini membuat Shoguang benar-benar bingung. Untuk membuat putranya mengerti, sang konglomerat membawanya ke ruang rahasia, dan di sana mereka melihat dua orang di depan mata mereka. Tim penangkap burung itu milikmu.
dan akan jadi penghalangsmu. Niat jahat yang menghalangimu justru akan membawa keberuntungan bagimu, jadi siapapun tidak boleh melihat atau menyentuhnya. Dia adalah jimat keberuntungan untukmu, tapi dia tidak tahu putranya punya pikiran lain tentang Sefei. Setelah itu sekretaris konglomerat membawa Shoguang keluar, tapi dia tidak tahu konspirasi lain menantinya. Setelah keluar, ibunya menenangkan putranya, bilang tidak apa-apa, ini hanya kesalahpahaman, sekarang semuanya baik-baik saja, bukan? Namun, baru saja kata-kata itu terucap, sebuah mobil melaju ke arah mereka. Dalam sekejap, sang ibu mendorong putranya ke samping. Saat sadar, tanah berantakan, dan dia menemukan ibunya tergeletak tak berdaya. Namun ia mendapati ibunya sudah meninggal di tempat. Awalnya ia mengira ini kecelakaan, tetapi saat menaiki perahu kecil untuk menaburkan abu ibunya ke laut, ia tak menyangka bahaya lain mendekat. Masih tenggelam dalam kesedihan kehilangan ibunya dan belum pulih, ia dipukul tukang perahu hingga pingsan, lalu dimasukkan ke karung dan dilempar ke laut. Setelah itu, konglomerat itu memberitahu ibu Sefei bahwa anak itu sudah lenyap dan memintanya menjaga putrinya. Percakapan mereka didengar Sefei tanpa terlewat satu kata. Ia tidak percaya Shoguang akan mati, namun air matanya tetap menetes. Waktu berlalu, 2 tahun telah lewat. Tuan muda keluarga konglomerat itu, sebagai ucapan terima kasih atas ramalan yang membuat mereka menang tender perusahaan, membelikan hadiah. Namun Sefei berkata, ia hanya ingin keluar walau sekali saja. Melihat ekspresi harapan di wajah Sefei, tuan muda itu tergoda membawanya keluar. Tapi kepala pelayan berteriak dari kejauhan, memperingatkan jika ketua tahu, akibatnya serius. Tak disangka, tuan muda itu menenangkan, asal kau tidak bilang dia tidak akan tahu. Maka Sefei pun dibawa pergi. Seumur hidupnya selain pernah kabur 2 tahun lalu, ia belum pernah melihat dunia luar. Di meja makan, tuan muda itu berkata pada Sefei bahwa dirinya berbeda dengan ayahnya. Aku menganggapmu teman, jadi aku akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Tak lama lagi, kau akan kubiarkan hidup di luar. Sefei diam, karena keinginannya tak bisa diberikan tuan muda itu. Saat itu, tuan muda melihat kenalan dan memintanya menunggu. Lalu, sosok familiar muncul di depan Sefei, Shoguang. Walau tahu Shoguang tak akan mati, melihatnya hidup membuat Sefei sangat terharu. 2 tahun lalu, ia diselamatkan paman nelayan. Saat diangkat dari air, tubuhnya penuh darah. Ia sadar telah menyinggung orang yang seharusnya tidak. Entah ini takdir atau bukan. Putranya sudah meninggal 2 tahun lalu, tapi kematiannya belum didaftarkan. Karena wajah putranya mirip dengannya, ia memberikan kartu identitas putranya ke Sefei. Mulai sekarang, kamu adalah putraku, Gao Mingxin. Saat Sefei kembali, ia menahan haru dan memberitahu Ma bahwa ia telah melihat Shoguang, jadi ingin pergi mencarinya. Ibunya tentu berharap putrinya bahagia, jadi ia mulai mengamati situasi. Tak lama, ia berkata pada putrinya, sekarang saatnya bersiap. Keduanya pun mulai merencanakan di meja makan. Pelayan tetap melayani mereka seperti biasa, tapi mulai mencari celah. Saat pelayan masih memandang rendah, ibu Sefei menuang kopi panas ke tangan pelayan itu, agar dia melepas sarung tangannya. Melihat kesempatan, ibu Sefei bersiap, tapi pelayan itu mengira sedang diejek, lalu mengulurkan tangan hendak menampar, tanpa sadar memberi peluang. Tak lama, batu safir biru di dada ibu Sefei bersinar, dan detik berikutnya, pelayan itu sadar telah menyinggung orang yang salah.